Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita dapat belajar bersama lagi pada malam hari ini yang mungkin ini dari tadi kita share juga masih tetap segini nih. Bu Dewi, mungkin ada yang Masih liburan. banyak acara mungkin ya. Banyak acara Liburan Agustusan. mungkin. Liburan atau banyak acara Agustusan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini ya, semua diberikan kesehatan dan juga dimudahkan semua urusan-urusannya. Amin. Ya, diharapkan kembali, saya ingatkan kembali ya sebelum kita belajar bersama, diingatkan kembali untuk teman-teman semua di sini untuk dapat menjaga kesehatannya karena banyak. Jangan sampai drop karena mendengar teman-teman yang terkena musibah lagi gitu kan. Jadi jangan sampai ini Bu Dewi, ini saya khawatir pada teman-teman ini ya. Jangan sampai drop, kita jaga saja kesehatannya. Kita optimis nanti di ujian nanti kita bisa melaluinya dengan baik. Di ujian nanti bisa lulus dengan baik gitu. Ya. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin ya, Bu Dewi. Ya. Iya. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu-ibu. Ibu Niwayan, selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Dewi. Ya. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Kita melanjutkan soal untuk PCK dan SJT, terutama untuk soal-soal asesmen atau penilaian ya. Tapi sebelum itu saya akan cek lagi mengenai tugas UKIN, apakah sudah mengumpulkan semua. UKIN-nya. Untuk ya. Video pembelajaran? Iya, sudah ya Ibu ya? Belum mengumpulkan. Untuk perangkat pembelajarannya seperti modul ajar dan juga yang lainnya itu terakhir pengumpulan kapan Ibu? Kita pendaftaran aja kan masih ada yang abu-abu tuh Bu Dewi. Pendaftaran baru besok. Tanggal 8 kalau nggak salah deh Bu Dewi. Tanggal 8. Tanggal 8 untuk UKIN-nya. Caranya Bu Dewi. Kalau UKIN-nya 11 sampai 15. 11 sampai 15 September. Iya. Coba kita lihat juknisnya Bapak Ibu, jadi jangan sampai keliru membaca juknis untuk UKIN sebelum kita ke asesmen pembelajaran. Nah, kalau ini kita lihat lagi. Nah, ini juknisnya. Nah, ini ya, terlihat ya. Nih, untuk ujian tertulis ada tes objektif dan juga tes subjektif. Tes objektifnya itu PCK dan SJT, kemudian tes subjektifnya tes studi kasus ya. Ini sudah berkali-kali kita bahas juga. Uji kinerja atau UKIN, nah ini Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Nah, ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG katanya. Melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas, ya. Jadi itu videonya direkam saat Ibu mengajar gitu ya. Sebanyak 2 JP Bapak Ibu
kriterianya 2 JP. Kemudian, nah komponennya ini, komponen UKIN, penilaian perangkat pembelajaran, nah ini ya, berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti alat peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran, modul ajar, atau rencana pelaksanaan layanan. Oh, ini untuk BK ya. Jadi termasuk modul ajarnya ya Bapak Ibu, ini penilaian perangkat pembelajaran. Lalu ada penilaian video praktik pembelajaran. Nah, penilaian video praktik pembelajaran terhadap kompetensi peserta PPG diunggah melalui platform ujian. Jadi artinya video yang Bapak Ibu buat itu tidak streaming, tidak langsung dilihat dosen. Artinya hanya direkam lalu diedit dengan durasi tertentu ya. Mungkin sudah ada sosialisasi tentang UKIN. Durasi untuk videonya berapa Bapak Ibu? Durasinya 20 sampai 30 menit. Yang Ada 2 Sampai 30 menit. Yang maksimal. dieditnya 30 menit. Yang 2 JP-nya 70 menit. Ya, 70 menit. Yang 2 JP-nya 70 menit, yang Iya. editnya berapa? 30 menit. antara 20 sampai 30 menit. Oh ya, 20 sampai 30 berarti ya. Jadi jangan sampai melebihi batas 30 karena maksimalnya 30 menit berarti ya. Nah, ini nanti videonya Bapak Ibu diunggah pada platform ujian. Artinya ada link khusus yang nanti Bapak Ibu unggah di situ. Nah, penilaian untuk UKIN ini Bapak Ibu itu tergantung terbaca atau tidaknya video yang Bapak Ibu kirim. Jadi kalau misalnya video yang Bapak Ibu kirim entah sebagus apapun video pembelajarannya, tapi jika tidak terbaca oleh dosen atau penilai di dikti, itu tidak akan lulus gitu ya. Makanya hal pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah share link dulu. Pengaturan di Drive ya. Drive itu terbaca untuk semua orang. Kadang ada yang ditandai hanya beberapa yang bisa melihat gitu ya pengaturannya. Nah, itu Bapak Ibu harus dihapus pengaturan seperti itu. Jadi sebelum mengirim video, mengunggah video, itu silakan share ke grup dulu. Jadi dicoba, teman-temannya itu bisa klik ini enggak, klik videonya enggak. Nah, kalau temannya bisa, oh ya bisa melihat videonya, bisa menonton. Nah, itu berarti sudah positif terbaca. Baru boleh Ibu unggah linknya gitu ya. Tapi jika ada kendala sebelum mengunggah, misalnya salah satu teman Ibu mengatakan video Ibu tidak terbaca, tidak terlihat gitu ya, itu harus diperbaiki dulu sebelum diunggah. Itu caranya untuk memastikan video Bapak Ibu itu bisa terbaca atau tidak. Gitu ya. Nah, coba kita lihat video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Usman, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2. Nah, itu ya ada pengantarnya seperti itu. Kalau ini ada durasi waktu Bapak Ibu, kalau yang 30 menit itu sudah plus editing berarti ya. Maksimal Bapak Ibu tadi yang mengatakan 30 atau 20 sampai 30 itu sudah plus editing, pengantar video di depan lalu penutup, itu sudah termasuk itu berarti ya. Langsung ke pembelajaran. Tidak usah perkenalan untuk peserta gitu Bu.
Ya, tidak usah. Profil juga tidak usah. Tidak usah profil, langsung pembelajaran ya. Ya, Kemudian untuk kata-kata di bawahnya apa ada Bu? Misalnya ini pembukaan, kemudian ini inti gitu, ada nggak? Diberi bacaan gitu? Kayaknya nggak ada deh Bu Dewi. Oh nggak ada ya? Nggak ada, kita full langsung pembelajaran. 30 menit itu? Yang 2 JP maupun 30 menit. Ya, Ya. berarti kan di-cut menjadi 30 menit untuk 2 JP yang 70 menit itu kan? Iya, Bu Dewi. Jadi kita bikin 2 video. Oh gitu. 2 video. Berarti tanpa editing juga boleh kan ya dikumpulkan itu. Kalau dulu kan harus ada proses apa namanya pengantar, pengenalan gitu ya. Kalau sekarang asli benar-benar dari langsung ke proses pembelajaran begitu ya Ibu ya. Dua-duanya dikumpulkan Bu, yang asli sama yang editan Bu. Iya, Oh yang asli sama yang editing. iya. 2 JP lah. Full langsung Yang pembelajaran. 30 menit. Oh iya, Nggak boleh tambahin profil apa, nggak boleh. yang asli itu. Kedua-duanya. Oh iya. Berarti kalau untuk pengumpulan videonya Bapak Ibu, maksud saya pengajarannya, pembelajaran, apakah saat jadwal itu atau boleh sebelumnya? Sebelumnya waktu Ibu ngajar terus direkam gitu untuk juknis yang sekarang. Kayaknya tergantung dari LPTK masing-masing deh Bu Dewi. Direkam dulu Bu, kalau kita direkam dulu, nanti baru diupload Bu. Oh iya, berarti kan boleh tidak saat hari H Bebas kayaknya. Enggak Bunda, enggak. Jadi kita buat dulu, nanti diupload baru nanti dicek sama apa namanya sama guru pamungnya. Jadi kita buat dulu Bu. Kalau Bukan di pas LPTK saya Bu, itu sesuai jadwalnya. Jadi kita buatnya dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Jadi pembuatan video tanggal 11. Oh iya. Tanggal 11 sampai 15. itu ada pembaruan informasi Bu. Jadi itu ada penambahan tanggal kalau nggak salah itu untuk UKIN itu Bu. Oh iya. Informasi terbaru saya kirim di grup sudah. Oke, makasih Pak Pasni. Di LPTK saya sudah boleh, Pak. Oh sudah boleh sekarang ya Bu Wiwi ya? Iya. Pak Pasni, maaf, Pak Pasni LPTK di mana? Dari UMM. Undri Bu. Oh, Riau. sama kita tuh Pak Pasni. Oh, berarti nanti ketemu di Undri mana Pak? Riau? Riau. Bu. Riau. Oh Riau ya. Biasanya Di sini ada tiap yang LPTK beda-beda ya Bu. Iya sih, tiap LPTK beda-beda. Ini kok ada yang lebih lama ya durasi UKIN-nya untuk pembelajarannya. Pak Pasni, Bu Wiwi sudah boleh mengajar saat ini direkam. Ya, tadi pagi ada info seperti itu dari UMM. Oh, UMM berarti mendahului ya untuk perekaman ini ya, pembelajarannya. Kalau untuk perekaman Tapi itu saya sudah belum. Iya. Mohon maaf, UMM itu Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, Muhammadiyah Malang. Oh, Malang. Malang. Kalau di UNES tetap Bu, mulainya tanggal 11 gitu. Nggak boleh. Kalau yang di Unismu mulai kapan? Unis mana Bu? Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar. Itu Tergantung ada tahu ya. Ada Bu infonya dari pas lagi LPTK. orientasi. Nah, ini 23 sampai 29 September ya untuk Pak Pasni ya. Benar. Uji kinerja tanggal 23 sampai 29 September. Jadi ada waktu 6 hari Pak untuk perekaman. Jadi Bapak bisa pilih hari ke berapa atau tanggal berapa. Nah, itu milihnya Bapak Ibu pada saat SD tersebut Bapak Ibu tempati. Oh ya, Bapak Ibu sekarang mengajarnya nanti ini rencana di SD sendiri atau SD teman untuk mencari sinyal. Di SD sendiri boleh dianak Bu. Oh, di SD sendiri ya. Iya. Nah, saya sarankan kalau misalnya di situ di SD Bapak itu muridnya atau sinyalnya terkendala, nah itu bisa
meminjam di sekolah lain. Jadi Bapak mengajar di sekolah lain gitu dikondisikan. Nah, itu nggak apa-apa, Pak, nggak sesuai dengan SD yang awal kita daftarkan di PPG gitu. Kalau Kalau Tati sendiri kan ngerti karakter siswanya, Bu. Oh iya, iya. Nah, maksud saya jika ada kendala sinyal gitu, Bu. Papas Atau nih, boleh nanya, Papas nih udah daftar UKPPG ya? Belum, Bu. Belum Kan bisa. Tanggal 26 sampai tanggal 7 pendaftaran, Bu Dewi. ya, kenapa Bu Etavia? Kenapa, Bu? Iya, tanggal 26 sampai tanggal 7 September itu kan pendaftaran ya, Bu. Iya. Itu masih banyak kendala banget, Bu. Sampai sekarang pun kita belum daftar. Oh, sampai sekarang belum bisa ya? Iya, katanya sih jawabnya masih sinkron ya, Bu, ya, antara LPTK dengan itunya. Dikti. Dikti. Oh iya. Kalau Iya. informasi yang kami dapatkan, Ibu, itu masih dalam sinkronisasi itu sampai tanggal 1 kalau nggak salah, Bu. Sampai Berarti hari sekarang. ini, insya Allah besok ya. Ya, mudah-mudahan Allah besok besok, sudah bisa kan. dibuka ya. Yang penting 7 September udah selesai semua gitu mungkin ya, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Tapi kurang tahu juga karena kendala dari server ini kita belum tahu masalahnya, Bu. Iya. Karena saya juga tadi masih ngecek tadi masih sama posisinya, masih merah NIM-nya itu di itunya. Nah, ini ternyata Bapak Ibu itu akan ujian UTBK dulu sebelum UKIN. Oh. Ya. Sekarang Jadi dibalik. UKIN-nya di akhir. Iya. Itu terus jadi kita upload videonya nanti terakhir ya, Bu Dewi, setelah Iya, benar. Jadi UTBK. setelah UTBK. Jadi saya sarankan Bapak Ibu fokusnya ke UTBK dulu. Berarti yang PCK sama SJT ya, Bu Dewi? Iya, PCK Iya. sama SJT. Setuju, Terus Bu, setuju, masalah setuju. studi kasus itu masalah ini ya, apa namanya? Masing-masing sudah berlatihnya, masing-masing menulis. Itu ada yang di grup berlatih sampai capek saya, Bu, 500 kata. Iya juga, Bu. Aduh. Saya sudah malah belum berlatih coba, Bu, kali ya. karena masih sinkron gitu, masih error, Bu. Iya, nggak apa sambil menunggu untuk UTBK ini atau pendaftaran masih belum dibuka, kita siap-siap sudah mempersiapkan untuk soal-soalnya dulu gitu ya. Iya. Heeh, Jadi yang penting coba diketik-ketik ya. Nah, Bu Dewi. setiap pertemuan itu saya selalu cek untuk ini, Bu, kesiapan untuk UTBK, kesiapan UKIN-nya gitu ya, biar kita saling nggak ada yang tertinggal gitu ya, Bu Iya, Susi ya. amin. Ya, mengingatkan. Bu Dewi, aku mengingatkan. minta saran. Itu kan kita UTBK dulu ya, Bu ya? Ya. Berarti kita buat video pembelajarannya berarti masih panjang dong ya, Bu Dewi ya? Iya, masih panjang, masih akhir September. Oh gitu, amin amin. Soalnya di sekolahan banyak kegiatan, Bu. Iya, benar. Bu Dewi, maaf lagi Bu Banyak Dewi. lomba. Ini tanggal berapa loh Bu Dewi? Ya, Bu, Tanggal sekolah 11 penggerak sampai saya. tanggal 15 periode unggah dokumen UKPPG-nya apa maksudnya nih? Periode unggah dokumen UKPPG. Nah, dokumen UKPPG itu Ibu pribadi, profil-profil SK, kemudian ini Bapak Ibu yang di PMM itu apa namanya sih? Fakta Dokumen integritas, Bu. biodata pribadi seperti itu, fakta fakta- integritas, Iya. fakta Oh, gitu. integritas. Berarti Ya. kayak di awal kita pendaftaran gitu kali ya, Bu Dewi Ya, ya? iya benar Iya. itu maksud saya seperti fakta integritas dan lain-lain yang diisi pribadi itu loh, Bu. Jadi yang untuk tanggal 11 sampai tanggal 15 tuh kan? Iya, tapi kalau dokumen untuk UKIN itu masih tanggal sampai 29, Bu, setelah setelah UTBK. Iya, tanggal 23. Ya, UKIN sendiri itu nggak banyak dokumen ya, dokumennya hanya 2 tadi itu, Bu, dokumen pembelajaran yang berkaitan dengan video yang kita ajar. Tapi kami udah dibolehkan membuatnya dari sekarang videonya. Oh iya, ada LPTK yang sudah membolehkan, ya nggak apa-apa, silakan sambil nunggu nunggu pendaftaran UKIN boleh disiapkan videonya. Jadi untuk siap-siap upload itu aja. Iya. Nah, Bu Dewi, Fatni, kenapa Bu Itu Fatni? kita juga Iya. sekalian itu ya, Bu. Modul ajarnya juga kita upload ya, Bu ya. Pas di saat nanti UKIN ya.
Iya benar. Maksud saya Bapak Ibu sekarang ini buat folder khusus. Jadi namanya folder UKIN gitu ya. Jadi di Di situ drive sudah ya, Bu, ada di drive ya. sudah ada video. Drive. Iya, sudah ada video dan juga sudah ada ini Modul modul ajar. ajar. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu Perangkat buat dalam alat pembelajaran. peraga, alat peraganya sudah harus disiapkan di situ. Cara membuat, kemudian hasil penggunaannya gimana itu berupa PDF gitu ya, sudah di PDF-kan semua. Nah, itu nanti di-uploadnya berupa file PDF, tapi kalau videonya di drive ya, berupa linknya. Ya, Bu Fatni, sebentar. Bu Iya. Fatni dulu. Ya Bu Dewi, mohon maaf mau tanya, ketika kita mengerjakan pembelajaran di awal modul itu kan di setiap topik kan ada yang harus kita isi itu loh Bu, yang di kotak-kotak. Ya, itu contoh studi kasus Bu yang kita bahas beberapa waktu lalu. Itu salah Betul. satu. Betul studi kasus. Yang di setiap modul itu kan ada pendapat Bapak Ibu. Jadi dengan alur merdeka. Jadi dimulai dari diri itu ada, Bu Fatni. eksplorasi juga ada. Nggih? Oh, modul Bu JPMN. Fatni ini piloting ke berapa? Takutnya salah masuk. Piloting ke 1. Oh, ke 1. Takutnya salah. Kita kan sudah membuat beberapa rangkuman ya Bu ya, sesuai dengan permintaan dari modul itu. Nah, itu apakah nanti juga kita unggah pada tanggal 11 sampai 15 September itu, Bu? Enggak kayaknya Bu, bukan itu. Tidak. Oh, berarti itu kita buat sendiri Itu gitu aja. ini Bu Patni, Ya. itu kalau diminta file-file yang kemarin kita kerjakan di modul Ya, itu, ya. baru nanti dikasih linknya Bu. Sama juga di apa namanya Di dibuat drive kan, Pak? folder Itu kan kita Iya. simpan di drive kan, Pak? Iya di drive. Kalau misalkan nanti diminta sama LPTK. dosen pamongnya, baru kita kasih linknya Bu. Oh, gitu. Iya. Iya. Berdoa aja lah. Iya benar. Berdoa Kata Pak aja Kasni kita benar sama-sama Ibu. diminta. Iya, itu berhubungan dengan LPTK bukan dikti. Sedangkan ujian Bapak Ibu itu udah didikti Bu nantinya UKPPG, UTBK, UKIN gitu Bu. Iya, siap. Oh, Berarti hubungannya dengan LPTK sendiri ya, Bu ya? Ya, kalau tugas modul itu LPTK, sedangkan UTBK, UKIN dan UKPPG itu dari dikti. Nanti linknya Bu, beda penilai. Oh gitu, siap. Ya, gitu ya. Kemudian, kenapa Bu Fatni? Ada lagi? Sudah saya turunkan, capek Bu. Saya turunkan tangan saya. Ini kok pakai tangan lagi ya? Oh iya ta, ya Allah. Ya, sudah turun. Dewi mau tanya, Ya, kenapa Bu Wiwi? apakah di modul ajar itu nantinya disertakan pas kita pembuat video pembelajaran? Iya, benar. Di Tadi itu lampiran Bu, juknis modul ajar UKIN-nya. disertakan foto-foto mengajar apa tidak Bu? Modul ajar Di ya modulnya, seperti ya. RPP saja Bu. Kalau foto-foto kan Nggak sudah usah ya. Si nyata itu. videonya. Oh iya Bu, makasih. Iya. Di juknis tadi kan hanya video dan perangkat gitu ya. Iya, siap. Ya, ada lagi tentang UKIN? Untuk Bu Dewi, untuk praktek video pembelajaran, pakaian kita hitam putih apa sesuai seragam yang berlaku di lembaga? Biasanya hitam Kalau- putih ya, Bu Dewi? Iya. Juknisnya kalau di LPTK itu kebanyakan hitam putih, Bu. Jilbab hitam. Iya. Iya. Soalnya kita yang P3K itu kan bajunya setiap hari kebanggaannya hitam putih dan berjilbab pink. Jilbabnya itu yang pink. Ibu dari mana? Saya dari Gresik, Bu. Oh, sama dengan Jember, Bu. Sama. Iya, Gresik Jawa Timur. Top pakai hitam putih enggak Iya. pernah berubah. Jawa Timur ya. Ya, oke. Ada lagi Ibu tentang UKIN? Sudah? Sudah, Bu Dewi. Oke, cukup ya. Nanti pertemuan lagi jika ada keluhan mengenai ada masalah, kita bahas kembali UKIN dulu.
setelah itu baru kita bahas soal gitu ya. Iya. Baik, kita Iya, siap. belajar untuk asesmen dulu. Soal evaluasi pembelajaran. Siap. Kalau kita PCK sama SJT dulu nih. Ya, PCK dan SJT Bapak Ibu harus sudah menguasai. Aduh, Belajar. belajar. Bismillah Bu Dewi. Bismillah. Nih. Bu, mohon maaf kemarin kok itu apa soal-soal kok enggak dikirim ulang? Kemarin hanya recorder. Sudah Bu, sudah saya kirim yang Oh, sudah dah. iya sudah. Kisi-kisi itu Bu, kisi-kisi itu di sebelahnya ada soal itu Bu. Kayak rekaman kemarin itu saya lihat. Ada yang rekaman, ada Coba yang di Oh, dua ya? Iya, Ada dua ya? Oh, Mas, Iya. maaf, dua, maaf. Bu. Oke, maaf. nanti dilihat lagi. Bu. nanti Oke, dilihat siap. lagi. Oke, ngapunten. Masanya banyak file. Banyak file ya ketutup palingnya. Apalagi dengan info-info di grup itu, aduh, wis. Banyak grup. Oke, oke. Ada teknik penilaian. Saya aja salah share. Ini dulu lah. Oke, kita mulai. PCK dengan jenis penilaian pembelajaran atau asesmen. Saya mulai membacanya. Nomor 1. Ini khusus penilaian ya Bapak Ibu ya, harus paham nantinya dan harus sudah di luar kepala karena kita fokus saat ini penilaian pembelajaran. Apa itu tes dan juga non-tes dan alat pembelajaran lainnya. Oke, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Kita tandai sebagai kata kunci. Mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu merupakan apa namanya? Tes, non-tes, wawancara atau observasi Bapak Ibu. Bu, tes Bu. Tes. Tes ya. Kata kuncinya itu mengukur kemampuan, berarti tes ya. Ya. Kemampuan itu istilahnya intelektualnya itu ya Bapak Ibu ya. Ini lagi kompetensi tertentu. Nah, kemampuan seseorang pada kompetensi tertentu, pengetahuan tertentu. Namanya tes. Oke, kita lihat lagi nomor 2. Alat evaluasi yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Namanya apa? Non-tes. Tes. Non-tes. Ya, semoga kedepannya juga cepat jawabnya. Bismillah. Semoga soalnya seperti ini. Semoga soalnya seperti ini. Awal Bu, pemanasan dulu. Pemanasan. Iya, mesti diawali dengan yang muda-muda. Teknik penilaian dengan cara mengamati Observasi Bu. Observasi. Observasi. Ya. Oke, mengamati kata kuncinya. Iya. Ya, oke. Nah, kalau ini komunikasi, ambil kata kuncinya. Wawancara. Oke. Alhamdulillah lancar. Sampai nomor 4. Oke, lanjut. Nomor 5. Kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya. Bacanya gitu ya. Produk. Kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya, Bapak Ibu. Produk. Penilaian produk. Ya, karya Bu. Mau suatu karya. Dan tidak terikat dengan waktu. Nah, benar. Itu yang penting dan tidak terikat oleh waktu kan. Iya. Bu. Kalau Tapi portofolio kalau- pakai waktu ya. Nah, itu kita ketemu portofolio ya. Ya. Itu Nah, maksudnya tangan seperti ini. Dalam periode tertentu. Nah, itu pasti portofolio. Tapi kalau ada terangannya, Masih berarti langsung ya, kalau ada
periode tertentu atau waktu tertentu itu harus masuk ke portofolio. Siap. Oke. Nomor 6, penilaian terhadap ini ada kata kunci. Karya siswa selama proses pembelajaran. Portofolio. Belum ada ABC-nya. Wah, mantap, Bu. Iya, soalnya sudah ada kata-kata itu loh Pak, dikumpulkan dalam periode. Nah, iya. Ya, Ibu sudah terbiasa. Jadi nanti bisa satu soal nggak sampai 2 detik ya. Amin. Ya memang benar Bu, menghemat waktu seperti itu loh. Karena Ibu akan menggunakan untuk Studi kasus. studi kasus. Iya, Benar. nanti di studi kasusnya butuh waktu itu. Nah, ini tadi malam udah. Nah, ini Berapa malam yang lalu. Tidak baik karena apa? pengulangan kata tahun. Nah, Kok dikeluarkan lagi, Bu? yang tidak hadir kemarin ini ya, keterangan ini ya. Letusan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada tahun. Nah, ada tahunnya di sini. Tahunnya. Tahun 1850, tahun 1951. Nah, kita tidak menjawab tahunnya, tapi butir soal tersebut tidak baik katanya. Karena apa? Karena ada pengulangan Kata tahun. jika pada pertanyaan sudah ada tahun, maka opsinya tidak boleh ada tahun lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Tidak boleh diulang. Nah, kenapa ini tidak baik? Ya karena ada tahunnya berulang-ulang. Harusnya nggak boleh. Kecuali di sini nggak ada tahun, misalnya langsung pada. Nah, boleh menggunakan tahun. Ya, seperti itu cirinya. Tapi di sini tadi ada tahun. Nah, ini ya. Oke, lanjut nomor 8. Penggunaan hasilnya alternatif. Asesmen alternatif. Dalam penilaian hasil belajar disebabkan adanya pendapat dari para ahli bahwa tes tertulis itu kenapa? Artinya kita mencari kelemahan tes tertulis, makanya muncul asesmen alternatif. Kenapa, Bu? Tes tertulis itu kelemahannya apa? Yang A, lebih banyak ditulis. Kemudian tidak ditulis oleh guru yang mengajar. Atau C, hanya cocok mengukur ranah kognitif. Ataukah C, D, lebih bersifat bottom up. Mana kelemahannya? Kelemahan tulis. A. Lebih banyak ditulis dalam bentuk objektif. Objektif itu apa, Bapak Ibu? Nyata, apa adanya. Apa adanya. Iya. Kebalikan dari subjektif. Kalau subjektif apa? Subjektif itu tergantung melihat orangnya gitu ya. Iya, ke pelakunya. Pelakunya benar. Iya, kalau objeknya ke hasilnya. Kalau benar. objek hasil. Jadi tes tulis itu bersifat objektif, benar? Ya, insya Allah benar, Bu. Kan dia yang mengerjakan, Bu, bukan orang lain. Berarti subjektif dong kalau dia yang mengerjakan. Saya Bu. C. C. Oh, C. Kalau Iya, C. Saya pilih C, Bu. Iya benar. Iya. Kan hanya Bu Wiwi pinter deh. Bu Wiwi pinter deh. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat lagi. Tes tulis kan tadi sudah kita bahas, Bapak Ibu ya. Nomor 1, suatu kompetensi tertentu. Artinya dia kognitif saja kan, kemampuan intelektualnya kan tadi. Ya. Jadi kelemahan dari tes tulis itu hanya mengukur ranah kognitifnya saja, sedangkan sikap dan keterampilannya belum nampak, belum muncul. Jadi harus pakai tes lain seperti wawancara. Nah, makanya muncul asesmen alternatif gitu ya. Itu kelemahannya untuk tes tulis. Nomor 9. Nah, ini ahli nih.
Konsep baru. Konsep baru berdasarkan rekonstruksi dari konsep konstruksi kemarin. Apa istilahnya Ibu? Ya, Brunner. Bu. Oh, nah, istilah pembelajaran dari konstruksi. Membangun. Ya, benar. Membangun, ya. Membangun. Konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme. Nah, itu menurut siapa Bapak Ibu konstruktivisme itu? Brunner. Iya, benar. Konstruktivisme jangan lupa diingat-ingat tentang apa? Konstruksi, membangun kembali. Ya, kalau misalnya ada keterangan stimulus respon, apa namanya Bapak Ibu? Behavior. Behavior. Nah, kalau behavior lebih ke guru ceramah ya. Iya. Nah, Kemudian siswa merespon. iya, boleh seperti itu atau lebih mementingkan hasil ya kalau behavior. Kalau konstruktivisme mementingkan prosesnya. Proses. Oke, 10. Hanya dua itu aja, Bu. Kenapa, Bu? Yang dihafalkan hanya dua itu aja, behavior sama konstruktif. Ya, ada yang lain, Bu. CTL. Barangkali hanya itu. Dewi, saya baru masuk sebentar. Tadi konstruksi behavior, terus satu lagi apa tadi? Ada CTL, ada inquiry. Pendapat apa tadi? Pendapat siapa, Bu? Barnar. Behavior, yang terus apa tadi lagi? Kalau KC kognitivisme. Kalau kognitif, Simbernetik itu juga ada, tak, Bu? Kognitivisme siapa tokohnya? Piaget ya. Piaget, Ibu. Kemudian ada lagi inquiry. Pernah kan Bapak Ibu mendengar? Pernah. Inquiry. Kemudian ada discovery, Bu, ya. Ya dicatat Bu Dewi, kita suka lupa. Discovery. Kemudian ada behavior. nah Ya, behavior, behavior ini dikenal dengan stimulus respon. Ya. Ya Bu, minta tolong untuk dikasih kunci-kuncinya Bu. Kenapa Pak? Minta tolong dikasih kunci-kuncinya. Kasih benang merah. Kalau CTL apa Bapak Ibu? CTL sebentar. CTL apa? apa? Kontekstual, konteks, Teacher, kontekstual learning, teaching and learning. Ya, ini pembelajaran kontekstual artinya sesuai dengan lingkungan apa? Belajar siswa ya. Belajar siswa misalnya dia sering belajar ini diajak ke lingkungan sekolah, belajar sawah gitu ya, ke sawah. ke pasar. Atau ke tempat, ya ke pasar, kantor pos terdekat dengan sekolah. Oh gitu ya, itu CTL Bu, berarti. Ya, itu CTL. Kalau behavior apa? Ini ditekankan pada ceramah ya. Ceramah oleh guru. Kemudian mementingkan hasil ya. Terus sistem pembelajarannya deduktif, artinya guru menjelaskan inti dulu baru ke contoh-contoh. Misalnya, anak-anak adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, nah misalnya kata hidup di mana gitu ya, itu contoh langsung. Maksud saya deduktif. Beda dengan induktif Bapak Ibu. Kebalikan induktif itu menjelaskan contoh-contoh dulu. Ya, kata dan ikan hidup di air. Kemudian lalu apa anak-anak kesimpulannya? Nah, dia beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah nanti digiring. Pengertian adaptasi itu induktif. Tolong di ini kan Bu, yang deduktif sama induktif itu kadang-kadang masih lupa faktor usia Pak. Deduktif itu di awal, induktif itu di belakang kita aja. Ya, inti kalimat di awal. induktif itu di Terus contoh. induktif itu di awal.
Kalau induktif di akhir. Tapi Di akhir. di behavior, Pak. Induktif itu di kognitif, di konstruktivisme. Kognitif itu di akhir ya? Ya, Kognitif di akhir. Kalau kognitif di awal. ya, induktif ini menjelaskan contoh baru kesimpulan. Dan akhir ya. Inquiry ini adalah pembelajaran apa? Penemuan ya. Masalah berbasis masalah. Penemuan. Kalau berbasis masalah itu PBL Bapak Ibu. PBL apa? Learning. Oh, iya. Problem based learning. Yang ada sintak-sintak itu ya Bu Dewi. Ya benar, ada sintak-sintak, langkah-langkah. Semua sebenarnya ada sintaknya Bapak Ibu. Hanya kalau kita menghafalkan itu juga terlalu banyak. Ya. Jadi yang sering muncul itu Bapak Ibu di soal itu kognitif, konstruksi, sama behavior gitu ya. 3 ini. Bu, difoto dulu, Bu. Kalau discovery juga pembelajaran berbasis masalah. Hanya kalau discovery ini sama dengan inquiry, penemuan juga yang discovery. Hanya kalau yang ini masalahnya itu masalah umum. Sudah ini ada gitu ya, Bu, sosial. ya? Tapi kalau inquiry, penemuan juga, hanya masalah yang dibahas itu bersifat ilmiah. Jadi terbatas pada lingkungan pendidikan. Misalnya, inquiry menggunakan si guru mempraktekkan membuktikan bahwa kertas lakmus mengandung asam ataukah basa pada praktek di lab. Nah, itu penemuan berupa inquiry namanya ya. Tapi kalau discovery, ini contohnya. Contoh kasus permasalahan banjir di lingkungan sekitar siswa. Nah, lebih luas masalahnya Bapak Ibu. Tapi kalau inquiry, ini contohnya adalah penelitian kertas lakmus mengandung asam atau basa di lab IPA. Nah, itu inquiry ya, karena kasusnya ilmiah dan sebatas di laboratorium gitu ya, terbatas, lingkupnya lebih kecil daripada di sini. Kalau PBL ini biasanya digunakan pada kasus matematika yang menggunakan banyak rumus. Nah, namanya aja problem based learning, memecahkan masalah. Nah, ini ya PBL namanya. Sedangkan behavior, PTL, udah ada kata kuncinya di situ. Bu, kalau CL, Bu. Kenapa, Bu? CL, cooperative learning itu enggak masuk. Oh ya, cooperative learning. Cooperative learning, Bapak Ibu, itu adalah belajar sosial. Cirinya adalah berkelompok, membentuk suatu komunitas, berdiskusi, kemudian presentasi. Nah, itu cirinya cooperative learning. Artinya dia belajar sosial, Bapak Ibu ya. Bermain peran juga cooperative learning. Ini masuk metode pembelajarannya Bu Dewi. Iya. Bu Dewi bisa ditampakkan dari yang atas, saya ambil gambar. Nulisnya ketinggalan tadi. Nanti minta tolong di-share Bu Dewi. Iya, Bapak, saya share semua. Gini aja Bu, kalau gitu ya Bu, nanti nge-share-nya sekalian sama ini ya Bu ya. Iya, saya tidak akan menghapus ininya, Bu. Oke, ya udah Bu. Ya. Berarti enggak usah nulis ya. Enggak usah. Oke. Dibagi nanti di akhir, Bu.
Ya. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Pentingnya penerapan asesmen alternatif. Nah, sama seperti tadi, asesmen alternatif lagi ya di bidang pendidikan dibandingkan dengan asesmen tradisional. Nah, ya ini dapat dinyatakan dalam pernyataan berikut. Kenapa? Apa kelebihan gitu maksudnya ya dari soal ini? Kelebihan dari asesmen alternatif. Yang A, asesmen alternatif lebih murah, atau B, waktu yang diperlukan lebih singkat, C, mampu mengukur proses dan hasil belajar, ataukah D, lebih mudah? Mana Bapak Ibu? Kayaknya C, Bu. Kayak C. C. Benar ya. Jadi Bapak Ibu kata kunci dalam melaksanakan penilaian itu Bapak Ibu ya, pilihlah opsi yang sekiranya mencakup 3 ranah penilaian, yaitu afektif, kognitif, dan Psikomotor. psikomotor. Nah, seperti yang C ini betul kata Bapak tadi, ada proses dan ada hasil. Nah, makanya kita pilih yang lebih komplit. Ketika ranah bisa masuk gitu maksudnya. Oke. Salah satu kelebihan asesmen alternatif dalam penilaian karena dapat menyajikan penilaian yang lebih lengkap. Nah, lebih lengkap itu artinya apa gitu ya? Mampu menyajikan Bu, semua ranah masuk. Efektif, psikomotor. Nah, benar. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan guru saat menyusun tugas dalam rangka asesmen hasil belajar. Mengidentifikasi kemampuan siswa. Yang lain? Ya, Menentukan tugas, menentukan skala. Nggak kelihatan, Nak, Bu. Nggak kelihatan. Yang lain gimana? jelas ini Bu kalau Jelas. saya mungkin sinyalnya. Oh, sinyal. Kemampuan Ya, menentukan dalam, oh ini sudah kelihatan. langkah Hasilnya. pertama. D, Bu. Hasil akan dimulai. A. Kalau D. Langkah pertama, ayo. Namanya pertama. D. berarti. Mengidentifikasi kemampuan Mengidentifikasi dulu, Bu. Iya benar. D, iya, D, Bu. Ya, Mengidentifikasi kemampuan Bu Dewi siswa. nek jawab benar kesuwenun ngono Bu Dewi. Ya, semoga nanti apapun soalnya Bapak Ibu lulus gitu aja. Amin. Ya. Amin. Amin. Karena nilai hasil belajar, hasil ujian Bapak Ibu tidak dipampak. Saya pun tidak tahu nilai saya itu yang salah mana, yang benar mana gitu nggak tahu Bapak Ibu. Hanya yang keluar itu nanti Anda lulus gitu aja. Kemudian pada malaikat. kalau UKIN baru tahu nilainya. Jadi UKIN itu nggak lolos di apa gitu ya. Itu UKIN tidak lulus, UTBK lulus gitu. Jadi ada 2 nanti Bapak Ibu. Anda dinyatakan lulus UKIN dan lulus UTBK. Nah, itu baru keduanya lulus. Amin. Nah, tapi kalau seperti ini, naudzubillah ya. Anda dinyatakan lulus UTBK tapi tidak lulus uji kinerja misalnya. Berarti harus kumpulkan video lagi. Berarti video itu tidak terbaca gitu, Bu. Ya, Mbak, ini ya. Berarti mengulang ya, Bu ya? Kenapa, Bu? Mengulang berarti. Iya, mengulang yang UKIN saja berarti Bu. Kalau dinyatakan seperti itu. Terus Jadi itu yang- nanti prosesnya gimana, Bu Dewi? Kalau UKIN-nya Bapak Ibu ya tergantung ini LPTK-nya, Bu. Tapi kalau UTBK yang nggak lulus itu harus ke dikti lagi kan, daftar lagi nunggu periode berikutnya gitu. Nunggu Bayar ya, Bu. angkatan, iya Bu, kalau sudah apa namanya, kalau ini kan mandiri ya, tapi kalau Ibu saya doakan Ibu, ya itu mengulang itu bayar berapa sih, 300 apa gitu ya, 400. 400. oh naik ya. Oh, semoga enggak bayar lah, kita lulus semua. Iya, Bu. Doakan. Amin.
Kok Bu Dewi agak-agak takut gitu sih nek bilang gitu. Semoga doanya Bu Dewi terkabul lulus semua. Amin. Amin. Emangnya gitu Ibu. Jangan sampai ketemu saya di retaker gitu ya. Kalau ketemu Alhamdulillah. di Oke. retaker itu kan saya juga ikut sedih. Oke, 13. Sebelum digunakan dalam penilaian hasil dan perkembangan kemajuan siswa harus dilakukan revisi. Revisi rubrik. Rubrik apa Bapak Ibu rubrik? Rubrik itu apa? Penilaian ya. Iya, kriteria ya. Kriteria. Kriteria penilaian. Itu namanya rubrik misalnya. Baik itu antara 60 atau 80 sampai 100, 90 misalnya. Lalu tidak baiknya 60 sampai 70 gitu ya. Cukup baik. Nah, itu namanya kriteria. Baik. Oke. Berarti kriteria itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Apakah berdasarkan saran guru lain atau hasil uji coba, saran KS atau pertimbangan guru? Hasil uji coba. Hasil uji coba. Uji coba. Nah, yang saya tandai Bapak Ibu, kalau rubrik itu harus bersifat objektif. Ya, tadi kita ulangi. Objektif berarti sesuai keadaan sebenarnya. Tapi kalau sudah ada predikat, ada orang, berarti dia bersifat Subjektif. subjektif. Ya. Nggak boleh subjektif itu. Berdasarkan kata KS, nggak boleh, itu subjektif. Kata teman sejawat juga subjektif, nggak boleh. Oke, jika dibandingkan dengan analitik rubrik, deskripsi holistik rubrik lebih bersifat apa? Kira-kira Bapak Ibu bingungnya di mana? Pertanyaan ini. Analitik itu kayak analisis gitu. Nah, coba kita lihat. Ini istilah asing, tapi kita kalau bingung, Ibu hanya melihat pada yang diminta saja. Coba kita lihat ya. Ibu pusing ya, ini bingung ya, analitik rubrik apa, kemudian ditanya holistik rubrik. Nah, Ibu hanya perlu melihat holistiknya saja dalam pertanyaan ini. Holistik itu bersifat Menyeluruh. menyeluruh. Ya, umum. Ya. Berarti kalau holistik ini adalah umum, kebalikannya adalah analitik. Analitik berarti khusus. Ya. Itu Ibu. Jadi satu soal itu sebenarnya sudah mengandung jawabannya gitu ya. Sudah ada kuncinya untuk menjawab. Ya kata kunci itu tadi sebenarnya sudah disiapkan untuk kita lebih mudah. Sudah ada obatnya lah gitu ya. Kasus tapi dia juga menyertai dengan obatnya gitu kan. Ini analitik tapi di sini holistik. Nah, ini pasti antonimnya nih gitu ya. Holistik kita tahu umum. Berarti kalau analitik ya pastinya khusus. Bu Dewi izin, ini ada itunya ya, videonya nanti ya, enggak? Ya, ada Bu Susi nanti yang rekam sudah kok Bu, sudah disiapkan. Sama filenya ya Bu Dewi ya. Biar Iya, bisa Ibu. kita print, kita baca lagi. Iya. Oke, Dimerahin, dari banyaknya dimerahin. definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi itu apa Bapak Ibu? Materi. Essence, Materi. isi, makna, atau Materi apa lagi? esensial. Materi. Maknanya, isinya, itu Definisi. Esensialnya. intinya, boleh, inti dari penilaian portofolio itu apa gitu ya? Apa Bapak Ibu? Kumpulan hasil karya siswa. Rekaman, rangkaian, kumpulan nilai hasil siswa. karya siswa. Kumpulan hasil karya siswa. Ah, Bukan yang D, bukan.
D kayaknya Bu. Bukan Bu, kalau Kumpulan nilai kumpulan siswa kayaknya. kalau kumpulan nilai itu Portofolio kan? Di sini kan pengertian penilaian. iya. Kalau sebenarnya kumpulan produk. nilai siswa. Oh iya deh, portofolio. Nilai iya. Nilai. Penilaian. Iya Pak Pasni pinter, Rek. Pak Pasni pinter. Keliru, Ibu. Yang benar masih tetap A. Nggak jadi pinter. Kalau tadi Kumpulan ya Bu ya. iya benar. Ini Bapak Ibu, kenapa penilaian Bu itu ada penilaian berarti nilai siswa bukan Hasil. kenapa dipilih yang D Bapak Ibu? Nilai siswa yang dikumpulkan untuk apa? Nilai siswa dikumpulkan namanya portofolio meskipun Karya Karya ya. kita nilai. iya benar. Entah itu penilaian ataupun apa yang mendampingi portofolio, tetap intinya pada si portofolionya. Tapi kalau Bapak Ibu, Bu ini ada penilaian Bu, pastinya nanti dicocokkan dengan nilai ini. Bukan dalam kasus ini tidak cocok, gitu ya Pak Pasni ya. Ya Bu. Karena Ya, kalau kami oke. pemahaman kami Bu, portofolio itu penilai kan sering dikumpul di apa namanya di map itu kan di kelas masing-masing itu Bu, tugas-tugas itu. Iya benar. Iya memang tugas-tugas siswa dikumpulin. Tapi kalau kita pilih yang nilai siswa, nanti karya siswa nggak masuk gitu ya. Kalau nilai siswa saja, karya-karya yang lain nggak masuk kategori. Tapi kalau kita pilih yang A, karya siswa itu ya semua hasil siswa. Entah itu nilainya, entah itu produk apapun. Gitu. Oke, Itu siap juga. Ibu. Kenapa Pak? Siap Ibu, makasih banyak. Pandangan pertama dialihkan Pak Pasni ke D, akhirnya terlena ke D semua. Oke, nggak apa-apa Ibu. Lanjut Bu. Lanjut. Hasil karya siswa dimasukkan ke folder portofolio adalah melalui proses seleksi Bapak Ibu ya. Sesuai dengan apa sih? Kebijakan, kriteria, keinginan, kebijakan sekolah. Kriteria tertentu. Kriteria tertentu. Ya, benar. Harus objektif ya tadi ya. Dengan Bersifat objektif. Nggak boleh berdasarkan siapapun. Subjektif nggak boleh. Ya. Oke, benar udah. Langkah awal. Asesmen portofolio. Harus apa Bapak Ibu? Langkah awalnya. Nah, ini tadi beda ya. Ini asesmen portofolio yang 17, sedangkan yang tadi 15 itu penilaian. Hanya beda kata yang mendampingi. Tapi intinya portofolio ya karya siswa gitu ya. Oke. Jadi yang mana nih? Langkah awalnya Bapak Ibu? Kok nggak kelihatan? Memotivasi jenis-jenis atau Menentukan mengawasi. Menentukan jenis D. Jenis-jenis yang dikumpulkan. Ya, D Bu, jenis. ya, D. Kok nggak kelihatan? Kalau D ini umpan balik adalah yang terakhir ya. Ya, refleksi ya. Ya. Karena ditanya awal berarti jenis-jenis. Oke, 18. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar para siswa tersebut bersemangat. Apa Bapak Ibu? Mengatakan pada siswa harus bekerja keras. Menghukum siswa itu nggak boleh ya. C Bu, Meyakinkan bahwa Meyakinkan. siswa masih mampu mampu melaksanakan tugas. C. Ya, C benar. Oke, 19. Kita sampai 25 Bapak Ibu. Duh, jangan Jika marah. terjadi perubahan kriteria penilaian portofolio, masalah harus dibicarakan antara siapa Bapak Ibu? Guru dan siswa. Guru dan siswa. Guru dan siswa. Nggak perlu ke kepala sekolah ya, karena ini berkaitan dengan karya siswa. Pada tingkat receiving, apa receiving Bapak Ibu? Receive, Penerimaan. menerima. Menerima. Benar.
Penerimaan. Gejala yang dapat diamati dari siswa sedang menerima pelajaran, namanya receiving ya. Dia dibuktikan dengan apa? Yang A, mengajukan pertanyaan, menjawab, memperhatikan, atau mengerjakan soal. Bukti bahwa si siswa itu, oh anak ini menerima Menjawab pelajaran. pertanyaan. Mengajukan Menjawab. pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Hah? Yang lain? C. Mengajukan pertanyaan. Bukan, C. pertanyaan. Apa ya? C. Gimana tanda? Tanda bahwa si anak itu menerima. C. Menjawab pertanyaan. B. C. Mengajukan. Dia Bu mengerjakan soalnya. Dicoba semua. B, Bu, B. Menjawab pertanyaan. Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu. Yang dapat diamati. Hanya C. sebatas diamati loh. C, Bunda. Ya, benar. Berarti C. Ya, Bapak Ibu, Mengamalkan. saat mengajukan pertanyaan ini sudah bukan diamati lagi, tapi diukur, ya. Diukur, iya. maksudnya kan sudah Dia bisa bertanya. dinilai maksud Iya. saya, ya kan? Dia sudah mampu berbicara, Bu, saya tanya, Iya. itu kerajaan Majapahit di mana, misalnya. Nah, itu sudah, ya itu sudah mampu dinilai sama oleh gurunya. Tapi kalau kata kuncinya ini hanya dapat diamati sementara, artinya Berarti memperhatikan. Iya. Mono. Menjawab pertanyaan juga sudah mampu diukur. Ya. Ya. Jadi ya benar semua Bu sebenarnya, tapi beda kriteria. Mengerjakan, apalagi mengerjakan, ini juga sudah mampu diukur. Gitu ya. Ya Allah, bedanya tipis. Iya, ini kan kata kuncinya ya dapat diamati, makanya Bapak Ibu temukan kata kunci itu di soal ya. Ini kan hanya membuat Bu Dewi jadi tahu kata kuncinya ya. Lah kita Iya. besok kan yang membuat sana Bu. Tanya siapa kata kuncinya Bu? Enggak, tanya diri sendiri insya Allah. Yakin ya. Amin, amin. Amin. Tujuan yang ingin dicapai. Yuk, ini tujuan berkaitan dengan tujuan suatu kegiatan dalam rangka menemukan konsep diri siswa. Ayo, konsep diri siswa. Kekurangan dan kelebihan siswa. C. Yang lain? Kekurangan dan kelebihan. Ya, harus ada Ya, dua ya. Kekurangan Oke. dan juga kelebihan. Kalau yang A kekurangan saja, yang B kelebihan saja. Yang benar harus keduanya. Siap. Sama dengan asesmen yang tadi saya katakan harus mencakup ketiganya gitu ya, Ya. kalau memilih. Oke. Seorang guru ingin mengetahui sikap atau reaksi terhadap peristiwa tsunami Aceh yang diputar dari VCD. Cara penilaiannya yang paling tepat gimana Bapak Ibu? A. Mengamati langsung. Angket. 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 C. Yang lain? Yang lain? A, B, C, D. A. C. Kalau angket apa Bapak Ibu? Angket itu seperti apa sih? Apa ya? Penyebaran kartu, Pertanyaan. penyebaran kartu. Ya, mengisi checklist gitu ya. Iya. Iya. Kalau kuesioner apa kuesioner? Pertanyaan, berisi Ya, pertanyaan. daftar pertanyaan. Sama dengan wawancara. Ya, tapi tertulis. Beda, Kalau kalau wawancara lebih luas. komunikasi langsung. Iya. Ya, Itu. Penilaiannya yang paling tepat reaksi emosi. ini kata kuncinya mengukur emosi. Wawancara. B. A. A atau B? B. B. A. Aduh. B. Mengukur reaksi emosi, berwawancara langsung. Ya. Dia kan menonton VCD. A. Ya B. Namanya reaksi itu kan
Pengamatan langsung. Namanya reaksi, Bu, nggak perlu menunggu wawancara. Pengamatan langsung. Langsung. Jadi si guru bisa mengamati Ngerti secara ekspresi langsung. siswa. Wawancara ya. Ambekan gede. Ya. Nanti ekspresinya udah dibuat-buat. Ya kan? Gimana tadi ekspresimu saat si kancil terjatuh? Saya menangis tadi Bu Guru, tapi dia terlihat ceria. Tsunami Ya kan? Bu. Itu iya, maksud saya Gimana ketika warga berlari? Menjauhi air. Aduh. Iya, gimana tadi misalnya contohnya kalian iba apa tidak gitu ya melihat korban tsunami. Saya ini Bu, saya bersedih Bu tadi Bu itu, tapi nggak terlihat bersedih gitu kan. Jadi ada ekspresi yang subjektif di situ. Tapi kalau pengamatan langsung dia saat melihat VCD itu ekspresi si A ini kok menangis gitu ya, itu bisa dilihat oleh si guru. Tak tega. Oke. Kelas kita kan standar ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin satu peleton kan murid kita. Jadi kita bisa melihat ekspresinya. Oke, 23. Seorang guru ingin mengetahui sikap siswa. Sikap lo ya, afektif. Terhadap kegiatan pramuka. Rumusan tujuan yang paling tepat dalam kegiatan pengukuran. Jadi kalau sikap gimana cara mengukurnya? A. Mengetahui jenis kegiatan, atau B. Mengetahui jumlah siswa, lalu C. Menjaring pendapat siswa tentang kegiatan pramuka, atau D. Menjaring calon siswa. Jenis kegiatan. Mengetahui jenis. Ini mengukur sikap loh, ya. Kata kuncinya sikap. Iya kan pramuka kan juga itu siapa sama Penggalang. Ini hanya mengetahui. Kalau D menjaring calon peserta tidak mungkin Bapak Ibu. Yang pendapat. Menjadi Nah, iya yang tepat ya. Ya. Iya, pendapat. kan. Dari Betul. pendapat Dari kita bisa pendapat. menilai sikap. Oke, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat. Uraian loh Bapak Ibu ya. Yang tepat yang apa Uraian jenisnya? terbatas. Uraian terbatas. Benar. Kalau bebas malah beragam ya, seperti Iya. studi Iya. kasusnya Bapak Ibu kan beragam nantinya. Jesus. Gak selesai-selesai teman. Nggak selesai-selesai. Udah keburu habis Oke, waktunya. untuk Iya, akhirnya. menghindari terjadinya halo efek, ini random soal loh Bapak Ibu. Random soal itu acak ya. Cara yang paling tepat dilakukan adalah, nah biar nggak acak ya Bapak Ibu, diapakan soalnya itu. Nama dan nomor peserta tes diganti, pemeriksaan dilakukan oleh 2 orang, atau lakukan penyamaan persepsi, atau D. Berpegang pada pedoman. D. D, Bu. Lakukan penyamaan persepsi. Kuncinya pemeriksaan loh Bapak Ibu. Yang D, Bu, berpegang pada pedoman penskoran. Ya, kembalilah pada aturannya. Pemerintah. Sewenang nek betul ya. Ya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam penilaian itu, kata kuncinya, jika ada opsi di mana opsi tersebut adalah panduan atau pedoman, langkah-langkah, acuan, itu pilihlah yang itu gitu ya, karena itu standar penilaiannya. Kembalilah ke sana, ke aslinya. Innalillah. Nah, maksud saya ke aturan yang berlaku gitu ya. Ya. Bu Devi, untuk soal-soalnya seperti ini kali ya.
Mudah-mudahan kayak gini ya Bu. Amin. Kalau SJT PCK iya memang seperti ini Bu. Ini kan sudah sesuai dengan kisi-kisi yang kami buat gitu. Amin, amin, amin. Dihafalkan Bu, enggak masak 1 minggu menghafalkan soal. Tapi maksud saya model soalnya seperti ini Bu gitu ya. Bukan ini, bukan soalnya kisi-kisinya yang sesuai. Ya kalau nggak Zoom malah deg-degan. Bayangannya seperti inilah. Tapi jangan menghafalkan opsinya. Kadang opsinya kan beda atau diacak itu Bu. Siap. Tapi cara mengerjakannya Bu yang diadopsi, memilah opsi yang salah, kemudian menemukan kata kunci gitu, itu yang penting. Ini 8:30 lebih. Bu Dewi, boleh nanya nggak Bu Dewi? Kenapa Bu Etavia? Itu kita untuk yang tadi kasus itu soalnya dari mana ya Bu? Apa kita juga buat Bu? Gimana Bu? Saya kurang jelas ini suaranya. Ya, itu soalnya dari sana atau kita yang buat? Soalnya dari dikti Bu. Iya, soalnya dari dikti. Nah, itu ada timer. Ada timernya juga di situ. Jadi makanya kita yang analisis, kita yang Bu ya, soalnya di sana ya Bu ya. yang analisis. Analisis. Ya, Bapak Ibu, untuk soal PCK dan SJT itu sesuai dengan kisi-kisinya. Saya kemarin itu 40 sesuai indikatornya. Kemudian studi kasus ada 5 soal. Ya, jadi totalnya 45. Kemudian untuk batas waktunya kita belum tahu itu batas waktunya seberapa. Belum ada juknisnya untuk waktunya, atau Bapak Ibu sudah diberitahu untuk waktunya berapa menit? Belum. Belum ya? Lakukannya dari jam berapa sih tadi itu? Belum. Karena untuk piloting tahap 1 ini kan lebih sedikit gitu Bapak Ibu dibanding soal-soal tahun lalu. Kalau soal tahun lalu kan 120 dalam waktu 120 menit. Jadi satu soal itu dikerjakan dalam masih belum pindah ke soal berikutnya. Nah, jangan. Tapi kerjakan yang Bapak Ibu bisa dulu. Nah, sisa waktu bisa digunakan untuk hal yang sulit, misalnya pedagogik. Kalau dulu ada matematika, ada ngitungnya. Tapi sekarang kan pedagogik semua, nggak ada ngitung-ngitung. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bu Fatni, kenapa Bu? Bu Fatni? Aduh, saya yang baru masuk ya. Kenapa Bu? Ya, Bu Dewi, maaf untuk tadi jenengan bilang untuk soal studi kasus kan ada 5. Berarti nanti kita mengerjakan studi kasus itu 5 tahap. 5 uraian. Masya Allah. 500 karakter semua, Bu. Berarti kita harus membuat 2.000. 2.500 ya? Masya Allah Bu Dewi, gak apa-apa tadi. Itu standar sebelumnya 500 huruf Bu, nggak tahu untuk sekarang studi kasus kan. Untuk berarti pertanyaan 5 itu 500 atau gimana ya Bu? Satunya. Satu studi kasus
maksimal 500. Maksimal 500, kalau kurang 500 berarti boleh, Bu. Ya, Kalau maksimal 500 berarti kan 10 bisa ya kalau maksimalnya. Maksud saya ini Bapak Ibu ya, piloting yang sekarang ini seperti yang ini loh, CGP Bapak Ibu pernah ngisi? Pernah Bu, pernah. Kalau nggak sampai batas 100 kata itu kan nggak mau tersimpan kan, Bu? Oh iya. Iya Bu, waktu itu saya juga ada 5 soal. Ada 5 soal. Satu soal minimal 5.500. Iya 500. Tapi itu kayak gitu, Bu. Iya, dihitung dengan spasi kok, Bu. Jadi nggak kerasa Ibu ngarang 10 kata aja sudah berapa puluh, nggak kerasa. Ya berarti spasinya sing ambok-ambok. Enggak juga. Itu spasi kalau nulis bukannya dari keseluruhan Bu Dewi. ada huruf yang kurang. Dari 5 uraian itu jumlahnya 500 kata Bu Dewi. Enggak, Dari satu pertanyaan ya, Bu. Per satu Pas kasus. nih, satu kasus itu 500 kata maksimalnya. Kalau Masya 5 Allah. bukan 500 karakter. Jadi spasi titik itu karakter loh. terhitung, iya. Iya, terhitung. Tanda Tanda kata, baca. Bu. Bukan karakter, 500 kata. 500 karakter, Ibu, bukan kata. Karakter, Bu. Karakter. Karakter. Ya, makanya saya bilang tadi spasi, titik, koma itu kan juga huruf. Makanya itu karakter kan. Iya. Tanda kurung, tanda ketik itu juga karakter. Iya, Bu. Kayak di CGP berarti ya, Bu ya. Iya, kayak di CGP itu Satu pertanyaan, jawabannya segitu banyak. Aku dulu juga kayak gitu, Bu. Ini sekarang masih proses. Ya. Oh, CGP ya? Iya, angkatan 11, Bu, sambil berjalan ini. Oh iya, alhamdulillah Ibu. Nanti titelnya nambah. Nambah bingung. Sudah Bapak Ibu, ada lagi? Astagfirullah. Gimana Bu? Ini suara Bu Etavia dari tadi nggak jelas. Saya makanya nggak bisa menjawab. Bisa dicat Ibu, dicat ini. Limitnya ada kan, dicat limit. Ya. Ada lagi selain Bu Etavia? Bu Iha Sulaiha. Mohon diulang tentang menjawab tadi kasus itu dalam Studi kasus ada 5. Oh ya, PCK dan SJT Bu Etavia itu totalnya 40. Ya. Entah PCK-nya berapa, SJT-nya berapa, saya tidak tahu, yang penting totalnya ada 40 sesuai. Oh ya, bisa dihitung di kisi-kisi kan? PJT, SJT, PCK. Itu yang dicentang-centang kemarin, dihitung aja. Yang masuk di PCK berapa, yang masuk di SJT berapa gitu ya. Yang penting totalnya 40. Kemudian untuk Bu Iha, soal studi kasus ada 5. Masing-masing soal itu ada kolom untuk menjawab atau membuat narasi sesuai dengan pengalaman kita. Di situ ada standar berapa jumlah karakter. Satu soal, satu studi kasus itu Ada yang 300, ada yang 500. iya, bisa 300 sampai 500 karakter Ibu, bukan kata ya. Jadi termasuk spasi, tanda petik, koma, tanda kurung itu termasuk karakter. Ibu bisa berlatih membuat narasi ya. Mungkin referensinya juga diperbanyak kosakatanya gitu ya. Jadi nanti nggak kehabisan waktu saat mengarang. Kemudian Bu, saya kadang-kadang hilang nih ide gitu ya, kata-kata bisa lupa mau nulis apa gitu. Kadang suka itu sih Bu, grogi Bu, ya udah jalan gitu. Kadang yang kita ingat betul dia tulis udah ini Bu, udah lebih duluan.
Tadi udah coba waktu udah habis. Iya, aku makanya jelasin. Bapak Ibu yang Berarti nanti ngisinya 2.500 Bu. Kenapa Bu? Berarti satu 500 kan marah. 500. Iya. Maksimal itu sudah Bu, ya ukuran segitu sudah. Tapi jangan dibayangkan angkanya ya Bu ya, jangan dipikirkan Oh iya. itunya. Bapak Ibu udah coba tryout? Belum. Udah tadi barusan Bu, tapi waktunya habis belum selesai. Belum coba tadi. Sekali. Masih belum bisa dibuka ya? Saya udah tadi Bu. Sudah. Isinya apa Bu tryoutnya Bu soalnya? Tentang studi kasus. Di kasus. Jadi waktunya sudah Dewi? habis, tapi belum Ya, selesai. kenapa Bu? Bu Dewi, maaf, ada yang nambah sedikit untuk tambahan dalam pembuatan video pembelajaran. Itu kan ketika kita menyajikan video untuk diamati oleh anak ataupun untuk menyajikan permasalahan. Kalau di situ ada iringan musiknya boleh apa enggak, Bu? Enggak boleh. Tidak boleh. Enggak boleh. Di videonya, Bu. Maksudnya di videonya itu. Jadi Enggak boleh kan ada Nggak boleh, videonya. Bu. Ada oh, kan kita ambilnya nanti dari YouTube. Iya, enggak boleh ada itu apa namanya musik Tapi atau apa sudah kan dulu ada pernah di dikasih tahu. serveran. Kalau kami LPTK kami nggak boleh pakai musik. Ya, di universitas saya juga nggak boleh. Nah, terus Aturan. jadi Musik itu kecuali lagu Indonesia Raya atau lagi ice breaking itu baru boleh musik. oh, kalau di LPTK saya mana ice break sama lagu nasional enggak pakai musik. Maksudnya ya yang di videonya itu loh, Bu, ketika pembelajaran kita contoh nih, mohon maaf, kita mau mengambil video kegiatan anak yang mencerminkan perilaku sila Pancasila. Kan di situ di awalnya anak-anak sedang berkomunikasi, kemudian ada musiknya, lalu ada yang sebentar saya mau melaksanakan ibadah. Itu karena bawaan dari YouTube-nya. Bawaan dari animasi saya tuh Bu. boleh Kalau nggih? di universitas saya nggak boleh diiringi musik itu kalimatnya. Itu kan bukan musik itu. Itu bukan musik, bukan musik. Maksudnya dalam animasi itu bawaan dari Nggak apa-apa, itu sebatas media pembelajaran, bukan musik editing, Ibu. Oh, berarti boleh ya? Ya, musik yang nggak boleh itu menurut Ibu Media itu tadi pembelajaran. yang editing video yang plus musiknya itu nggak boleh mungkin. Tapi kalau dalam pembelajaran Ibu menampilkan ini musik angklung, coba kita lihat anak-anak video si Ani sedang membantu Ibu, itu kan juga ada musik video pembelajarannya. Nah itu nggak apa-apa, yang penting asli dari video Ibu. Oh, okay. Iya, soalnya takut ini tadi kan saya dapatnya yang itu. Nggak apa-apa berarti ya Bu Dewi ya? Iya. Itu kan pendukungnya tuh Bu. Iya, termasuk media. Terima kasih Bu Dewi. Ya, ada lagi? Bu Dewi, kalau kita nanti mau apa namanya bikin video lagi tuh yang kemarin atau yang baru? Video yang untuk UKIN, Ibu. Iya, yang mau diupload tanggal 11 itu ya? RPP-nya maksudnya. RPP-nya yang baru atau yang kemarin? Sekarang yang waktu di topik apa berapa ya? Yang belum dipakai sama sekali. Oh, Nggak boleh kalau baru di ya, LPTK bikin baru kami ya? nggak boleh Bu. Benar. Ibu, ada LPTK yang membolehkan, tapi Ibu harus ambil titik amannya ya. Jadi saya tidak mau mengambil resiko kalau Bu saya pakai yang lama aja Bu, yang pernah saya buat. Nah itu kadang ini Bu, Ibu pernah mengumpulkan, pernah mengunggah, itu terdeteksi Bu oleh Dikti. Oh ini RPP-nya sudah pernah dipakai sama Ibu ini, kapan hari gitu kan. Nah itu terdeteksi. Jadi jangan sampai, kita boleh lah ya kerja 2 kali, yang penting lulus gitu maksud saya Bu. Iya. Kalau kemarin kan saya matematika ya, yang video yang pertama itu yang buat apa tuh yang di-upload ke mana? Nah, kalau sekarang buat yang mau di-upload tanggal 11 itu saya bahasa Indonesia. Boleh kan beda? Iya, gitu. Mending pindah mapel, Bu. Iya. Pindah mapel, jadi nggak terdeteksi kan meskipun itu
Iya, jadi ambil amannya saja menurut saya. Kita rugi tenaga nggak apa-apa kan, kita Iya, emang gitu. kuliah untuk itu kan, mengerjakan tugas. Ya, jadi jangan nyomot lagi yang video yang kemarin udah kita unggah kan. Berarti kalau kemarin saya yang diuploadnya matematika, sekarang saya mau bikin lagi bahasa Indonesia gitu. Jadi RPP-nya, videonya juga berbeda gitu ya. Iya, Bu Dewi ya? Benar. Nyari aman. Ambil aman saja. Ya udah, makasih. Oh, itu untuk kita juga kan ya, ngapain kita Bu, saya eman tenaga tapi kita nantinya pas udah bilang nggak lulus misalnya kan, rugi juga sih Bu. Ya. Biar aja capek sekarang ya Bu Dewi. Iya benar, capek sekarang untuk hasil yang baik di nantinya gitu ya. Ya. Siap, ya, makasih banyak. Udah ya Bapak Ibu ya. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah belajar malam ini. Video record untuk pembelajaran malam ini nanti disiapkan Bu Susi serta filenya saya yang akan mengirim di grup. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat dan menyiapkan tugas untuk besok di sekolah. Dibuat itu lagi ya Bu Susi ya, dibuat kuisis lagi ya. Oh ya, ya Ibu, terima kasih. Ya, terima Saya kasih. kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini dan diharapkan ya setelah menyimak dari pembahasan soal ini, diharapkan Bapak, Ibu Bapak semua di sini tuh bukan mengingat jawabannya nih A, jawabannya ini B nih. Bukan seperti itu ya. Tapi memahami soal. Karena kenapa? Soal itu tuh dapat berubah. Soal itu akan berubah ketika kita memahami soal, berubah seperti apapun soal tersebut, kita pasti bisa mengerjakannya. Jadi lebih ke pemahaman, jangan mengingat jawaban, tapi lebih ke pemahaman. Ya, Siap. untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih semuanya sudah semangat belajar demi kelulusan kita semua ya. Amin, demi masa depan. Demi masa depan ya. Ingat, masih banyak nih di sekitar kita yang mengharapkan kita itu sukses. Ya, kita itu sukses. Ya, jaga kesehatannya, banyak minum vitamin Bu, jangan sampai sakit, jangan sampai drop. Ya. Akhiri saja, terima kasih Bu Dewi, terima kasih semuanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih.